Di balik kabut tebal hutan Pajajaran, sebuah kekuatan kuno yang gelap sedang bangkit. Inilah saat di mana kesaktian jagat raya diuji hingga ke akarnya. Prabu Cakrabuana, sang penguasa ilmu hitam yang keangkuhannya mampu menggetarkan bumi, kini berhadapan dengan lawan yang tak pernah ia duga. Bukan dengan senjata tajam, bukan pula dengan amarah, melainkan dengan pancaran karomah suci sang pelita Cirebon, Sunan Gunung Jati. Dua energi besar beradu, langit menghitam, dan petir menyambar sebagai saksi bisu. Apakah ilmu hitam yang selama ini tak terkalahkan akan tunduk di bawah syahadat? Ataukah keangkuhan sang Prabu akan menelan segalanya? Bersiaplah, karena sejarah yang tersembunyi ini akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Inilah duel spiritual paling legendaris di tanah Jawa. Zaman dahulu di tanah Jawa, sebuah wilayah yang masih diselimuti misteri dan kabut tebal, hiduplah sosok yang namanya menggetarkan kawan maupun lawan, Prabu Cakrabuana, seorang penguasa dengan kesaktian yang konon melampaui nalar manusia biasa. Berdiri di puncak kekuasaannya, dengan dada membusung penuh keangkuhan, di bawah langit Pajajaran yang kelam, ia memupuk kekuatan dari sisa-sisa ilmu kuno yang gelap. Sebuah ilmu yang ia percaya mampu menundukkan siapa saja yang berani menentang titahnya. Prabu Cakrabuana bukan sekadar pemimpin. Ia adalah simbol dari kekuatan fisik dan batin yang belum tertandingi. Namun di balik kehebatannya, ada api kesombongan yang terus membakar jiwanya, membuatnya merasa bahwa tidak ada satupun kekuatan di bawah kolong langit ini yang sanggup menggetarkan singgasana batinnya. Sementara itu, di pesisir Cirebon, seorang pemuda dengan tatapan mata yang teduh namun penuh wibawa mulai dikenal luas oleh masyarakat. Beliau adalah Syarif Hidayatullah, atau yang kelak kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kehadirannya membawa angin baru, sebuah ajaran kedamaian yang tidak mengandalkan otot atau mantra kutukan, melainkan keluhuran budi dan ketajaman di zikir. Berita tentang pengaruh Sunan Gunung Jati yang semakin meluas perlahan-lahan merambat hingga ke telinga sang Prabu yang sedang duduk di singgasananya yang dingin. Bagi Prabu Cakrabuana, setiap desas-desus tentang keajaiban yang dibawa Sunan Gunung Jati dianggap sebagai tantangan terbuka terhadap otoritasnya. Ia mendengar bagaimana masyarakat berbondong-bondong meninggalkan sesembahan lama dan ilmu-ilmu hitam mereka demi mengikuti cahaya yang dibawa oleh sang wali. Hati Prabu Cakrabuana mulai panas. Ia merasa wilayah kekuasaan spiritualnya mulai tergerus oleh kehadiran sosok yang dianggapnya hanya mengandalkan kata-kata lembut. Suatu malam yang mencekam, saat bulan tertutup awan hitam yang pekat, sang Prabu mengumpulkan para pengikut setianya di sebuah aula yang hanya diterangi oleh obor yang menari-nari ditiup angin hutan. Dengan suara yang berat dan menggelegar, ia bersumpah akan meruntuhkan martabat pemuda Cirebon itu. Ia menganggap bahwa kesaktian Sunan Gunung Jati hanyalah trik murahan yang akan hancur begitu berhadapan dengan ilmu pamungkas yang ia miliki. Di saat yang sama, Sunan Gunung Jati sedang bersujud di keheningan malam. Beliau sudah merasakan getaran kebencian yang dikirimkan dari kejauhan. Namun tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Bagi beliau, pertarungan ini bukan tentang siapa yang paling sakti, melainkan tentang bagaimana cahaya kebenaran harus tetap tegak, meski badai kegelapan mencoba memadamkannya. Ketegangan mulai terasa di perbatasan wilayah ketika para utusan Prabu Cakrabuana mulai melakukan provokasi. Mereka menyebarkan aura kegelapan yang membuat hewan ternak warga mati tanpa sebab, dan langit di atas Cirebon mendadak berubah menjadi kemerahan seperti darah. Rakyat mulai ketakutan. Mereka merasakan ada kekuatan jahat yang sedang mengincar nyawa mereka. Namun, Sunan Gunung Jati tetap tenang. Beliau memerintahkan rakyatnya untuk tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan memperkuat doa. Inilah awal mula pergesekan dua kutub kekuatan yang sangat berbeda. Prabu Cakrabuana yang mengandalkan jin dan makhluk halus, melawan Sunan Gunung Jati yang mengandalkan perlindungan dari Sang Khalik. Keangkuhan Sang Prabu semakin menjadi-jadi ketika ia melihat bahwa Sunan Gunung Jati seolah tidak melakukan perlawanan fisik sama sekali. Ia tertawa terbahak-bahak, mengira bahwa sang wali sedang gemetar ketakutan di dalam istananya. Prabu Cakrabuana mulai menyiapkan sebuah serangan pembuka. Sebuah serangan batin yang dirancang untuk menghancurkan mental siapapun yang menerimanya dalam hitungan detik. Ia berdiri di atas bukit tertinggi,
merentangkan tangannya ke langit, dan mulai merapalkan mantra-mantra terlarang yang membangkitkan energi purba dari dalam bumi. Angin besar tiba-tiba bertiup kencang, menumbangkan pohon-pohon raksasa di sekitar lereng gunung. Suara tawa gaib terdengar bersahutan di angkasa, menandakan bahwa serangan pertama telah dilepaskan. Di kejauhan, Sunan Gunung Jati yang sedang duduk di atas sajadahnya perlahan membuka mata. Beliau merasakan gelombang energi hitam itu meluncur cepat menuju arahnya, membawa hawa dingin yang mematikan dan aroma belerang yang menyengat. Seluruh penghuni istana dan para santri mulai merasakan sesak di dada, seolah-olah udara di sekitar mereka telah dicuri oleh kekuatan gaib tersebut. Namun, dengan gerakan yang sangat lembut, Sunan Gunung Jati hanya menggerakkan telapak tangannya ke depan, seolah sedang menyapa angin yang datang. Beliau tidak berteriak, tidak pula merapal mantra dengan nada tinggi, hanya sebuah bisikan lirih yang keluar dari bibirnya. Sebuah kalimat suci yang memiliki bobot lebih berat dari gunung manapun di tanah Jawa. Keajaiban pun terjadi. Energi hitam yang tadinya tampak seperti naga raksasa yang siap menelan Cirebon mendadak berhenti di udara, seolah-olah menabrak dinding yang tak terlihat. Prabu Cakrabuana yang berada jauh di sana terkejut. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang karena serangannya mental kembali sebelum sempat menyentuh targetnya. Rasa penasaran dan amarah bercampur menjadi satu di dalam hati sang Prabu. Ia tidak percaya bahwa ada manusia yang bisa menahan serangan pembukanya dengan begitu mudah. Bagi Prabu Cakrabuana, ini adalah penghinaan terbesar bagi reputasinya sebagai penguasa ilmu hitam yang tak terkalahkan. Ia merasa perlu menunjukkan lebih banyak taringnya. Ia ingin melihat Sunan Gunung Jati berlutut di kakinya dan memohon ampun. Maka, ia mulai mengumpulkan seluruh energi yang ia miliki, tidak peduli jika itu akan menguras nyawanya sendiri. Ia memanggil pusaka-pusaka keramat yang selama ini ia simpan di dalam gua rahasia. Pusaka yang konon bisa membuat sebuah kerajaan lenyap dalam semalam. Persiapan ini menandakan bahwa babak baru dalam perselisihan ini bukan lagi sekadar gertakan biasa, melainkan awal dari perang batin yang akan menentukan nasib tanah Jawa di masa depan. Rakyat yang berada di antara kedua kekuatan ini hanya bisa terdiam dalam kecemasan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kelembutan Sunan Gunung Jati akan sanggup terus menahan ledakan amarah dari penguasa yang sudah kehilangan akal sehatnya demi sebuah gengsi dan kekuasaan? Saat malam mencapai puncaknya, suasana menjadi sunyi dengan cara yang mengerikan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung malam, hanya keheningan yang menyesakkan sebelum badai besar datang. Prabu Cakrabuana sudah berdiri dengan sebuah keris hitam yang mengeluarkan asap ungu di tangan kanannya. Matanya memerah, dan auranya telah berubah menjadi sosok yang menyerupai iblis. Ia bersiap untuk melakukan perjalanan batin, mengirimkan jiwanya langsung ke hadapan Sunan Gunung Jati untuk sebuah duel yang mematikan. Namun, di saat ia baru saja akan melepaskan sukmanya, sebuah fenomena aneh terjadi di langit, di atas bukit tempat ia berdiri. Langit yang tadinya gelap gulita, mendadak terbelah oleh sebuah cahaya putih yang menyilaukan mata. Sebuah cahaya yang belum pernah ia lihat selama ribuan tahun ia mendalami ilmu hitam. Cahaya itu turun dengan kecepatan tinggi, menuju tepat ke arah sang Prabu, membuatnya terpaksa menutup mata karena silau yang luar biasa. Dan di tengah kebingungannya, sebuah suara gaib yang bergema dari segala penjuru arah terdengar memanggil namanya dengan nada yang begitu tenang, namun menggetarkan sukma hingga ke bagian yang paling dalam. Prabu Cakrabuana terpaku. Ia menyadari bahwa sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ilmu hitam sedang datang menghampirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan dengan mantra apapun yang ia miliki selama ini. Cahaya putih yang turun dari langit di atas bukit tempat Prabu Cakrabuana berdiri seolah menjadi peringatan awal bahwa semesta tidak lagi diam menyaksikan kesombongannya. Namun, bagi penguasa yang hatinya telah mengeras seperti batu karang, peringatan itu justru dianggap sebagai tantangan yang menyulut api kemarahan semakin membara. Prabu Cakrabuana bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang masih ia miliki. Matanya yang merah menatap tajam ke arah Cirebon, tempat di mana ia yakin Sunan Gunung Jati sedang menunggu dengan ketenangan yang menghina martabatnya sebagai jawara pilih tanding. Ia tidak lagi peduli dengan keselamatan jiwanya. Baginya, melihat sang wali tersungkur adalah harga mati yang harus dibayar, meski harus menukarnya dengan perjanjian darah yang paling terlarang. Di tengah kegelapan malam yang semakin mencekam, Prabu Cakrabuana melangkah menuju sebuah altar batu
yang dikelilingi oleh tengkorak hewan hutan, tempat di mana ia menyimpan sebuah pusaka yang konon tercipta dari api inti bumi yang dikeraskan oleh kutukan para pemuja kegelapan zaman dahulu. Pusaka itu bernama Keris Kiai Kalagentala, sebuah senjata yang tak pernah dikeluarkan, kecuali jika sang pemilik ingin meratakan sebuah gunung atau melenyapkan sebuah keturunan dari muka bumi. Saat jemari Prabu Cakrabuana menyentuh hulu keris yang berbentuk naga meringkas, getaran hebat menjalar ke seluruh tanah Jawa, membuat air di laut utara bergejolak hebat, seolah-olah ada naga raksasa yang sedang menggeliat di kedalamannya. Keris itu mengeluarkan suara mendenging yang memekakan telinga, sebuah suara yang terdengar seperti jeritan ribuan jiwa yang tersiksa di alam batur. Prabu Cakrabuana tertawa terbahak-bahak. Ia merasa kekuatannya berlipat ganda. Ia merasa dirinya adalah Tuhan di atas tanah yang ia injak. Tanpa menunggu lama, ia mulai melakukan ritual pamungkas. Ia menancapkan keris tersebut ke atas batu altar sambil merapalkan mantra yang membuat udara di sekelilingnya menjadi panas membara. Seketika, asap ungu kehitaman membubung tinggi ke angkasa, membentuk gumpalan awan raksasa yang bergerak cepat menuju pusat Cirebon. Awan itu bukan sekadar kumpulan uap air, melainkan jutaan makhluk halus dan energi penghancur yang siap mencabik-cabik apapun yang dilaluinya. Di sepanjang jalur yang dilewati awan hitam itu, tanaman mendadak layu, dan orang-orang yang sedang tertidur lelap mendadak terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di bagian dada mereka, seolah-olah ada tangan gaib yang meremas jantung mereka dengan kuku-kuku yang tajam. Sementara itu, di dalam masjid yang sunyi, Sunan Gunung Jati masih tetap dalam posisi duduknya yang tenang. Beliau tidak bergeming sedikit pun, meski suara gemuruh di langit mulai terdengar mendekat. Para santri dan pengikut beliau mulai berdatangan dengan wajah pucat pasi. Mereka melihat bagaimana kubah masjid mulai bergetar dan lampu-lampu minyak padam secara serentak tanpa ada embusan angin. Salah satu murid terdekat beliau memberanikan diri mendekat dan berbisik dengan nada gemetar, menanyakan apakah mereka harus melakukan perlawanan fisik atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sunan Gunung Jati hanya melempar senyum tipis yang menenangkan, sebuah senyum yang mengandung kedalaman ilmu batin yang tak terukur. Beliau berkata dengan suara yang sangat lembut bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain di bawah naungan kasih sayang Sang Pencipta, dan bahwa senjata sehebat apapun tidak akan pernah bisa memutus benang takdir yang sudah digariskan di Lauhul Mahfud. Sunan Gunung Jati kemudian meminta sebuah nampan berisi air putih biasa, sebuah permintaan yang membuat para muridnya terheran-heran di tengah ancaman badai ilmu hitam yang begitu dahsyat. Beliau meletakkan nampan itu di depannya, lalu mulai membacakan ayat-ayat suci yang getarannya terasa begitu sejuk, sangat kontras dengan hawa panas yang dibawa oleh keris Kiai Kalagentala. Di puncak bukit, Prabu Cakrabuana mulai melakukan gerakan tarian perang yang mistis. Ia menggerakkan kerisnya ke udara, seolah sedang mengiris dimensi ruang dan waktu. Setiap ayunan keris itu melepaskan gelombang api hitam yang langsung menyambar ke arah Cirebon. Ia berteriak memanggil nama Sunan Gunung Jati, menantangnya untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan berhadapan sebagai laki-laki sejati. Ia mengira bahwa ketenangan sang wali adalah bentuk keputusasaan, sebuah tanda bahwa Sunan Gunung Jati sudah menyerah pada nasib. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar kendali nalar Prabu Cakrabuana. Saat gelombang api hitam itu sampai di perbatasan Cirebon dan siap menghanguskan pemukiman warga, air di dalam nampan milik Sunan Gunung Jati mulai bergerak melingkar. Air itu perlahan-lahan naik ke udara, membentuk tirai tipis yang bening, namun memancarkan cahaya kebiruan yang sangat indah. Ketika api hitam Prabu Cakrabuana menghantam tirai air tersebut, tidak terjadi ledakan yang mengerikan, melainkan suara desisan halus seperti besi panas yang dicelupkan ke dalam air dingin. Api hitam itu terserap sepenuhnya, tidak bersisa sedikit pun. Bahkan, hawa panas yang dibawa oleh ilmu hitam itu mendadak berubah menjadi embun pagi yang menyegarkan di wajah rakyat Cirebon yang ketakutan. Prabu Cakrabuana terbelalak. Ia merasa ada sesuatu yang menyedot energinya melalui keris yang ia pegang. Ia mencoba menarik kembali kekuatannya, namun keris Kiai Kalagentala seolah-olah menolak untuk patuh. Keris itu kini bergetar dengan cara yang sangat aneh. Warnanya yang tadinya hitam pekat mulai memucat. Prabu Cakrabuana meraung marah. Ia menggigit jarinya hingga berdarah
dan mengoleskan darah itu ke bilah keris. Sebuah pengorbanan nyawa untuk membangkitkan kekuatan puncak dari pusaka tersebut. Seketika, bumi di bawah kakinya retak, dan dari dalam retakan itu muncul bayangan raksasa yang menyerupai buto ijo dengan mata yang menyala seperti bara api. Ini adalah sosok Khodam penjaga keris yang sangat rakus akan tumbal. Prabu Cakrabuana memerintahkan sosok gaib itu untuk langsung menyerang jiwa Sunan Gunung Jati, tanpa peduli jika serangan itu akan menghancurkan seluruh wilayah di sekitarnya. Sosok raksasa itu melompat, menembus kegelapan malam, melesat bagaikan kilat menuju jantung kota Cirebon dengan membawa aura kematian yang sangat pekat. Kecepatan dan kekuatannya begitu besar sehingga menciptakan suara ledakan di udara yang membuat banyak orang jatuh pingsan karena tak kuat menahan tekanan energinya. Di tengah situasi yang semakin genting itu, Sunan Gunung Jati hanya mengambil sebutir tasbih dari sakunya. Beliau melemparkan satu butir tasbih itu ke arah datangnya sang raksasa gaib. Di mata manusia biasa, itu hanyalah sebuah butiran kayu kecil. Namun, di alam batin, butiran tasbih itu berubah menjadi sebuah pilar cahaya emas yang sangat besar yang berdiri tegak menghalangi jalur sang raksasa. Benturan antara raksasa gaib dan pilar cahaya itu mengakibatkan guncangan yang terasa hingga ke pesisir laut. Raksasa itu meraung kesakitan saat kulitnya yang hitam bersentuhan dengan cahaya suci tersebut. Ia mencoba mencakar dan menggigit pilar cahaya itu. Namun setiap sentuhannya justru membuat tubuhnya semakin mengecil dan melemah. Prabu Cakrabuana yang terhubung secara batin dengan khodamnya mulai memuntahkan darah segar dari mulutnya. Ia merasakan setiap penderitaan yang dirasakan oleh makhluk gaibnya. Keangkuhannya mulai goyah. Ada rasa takut yang mulai merayap di sudut hatinya. Sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan selama ratusan tahun. Ia melalang buana di dunia persilatan spiritual. Ia tidak menyangka bahwa butiran tasbih dari seorang ulama bisa memiliki bobot yang lebih berat dari seluruh pasukan jin yang ia miliki. Melihat khodamnya terdesak, Prabu Cakrabuana menjadi gelap mata. Ia mengambil langkah nekat dengan melepaskan sukmanya dari raga fisiknya. Ia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan pilar cahaya itu. Sukma Prabu Cakrabuana keluar dalam bentuk sosok satria berbaju zirah hitam dengan aura kegelapan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia melayang di angkasa, bersiap untuk memberikan hantaman terakhir yang ia sebut sebagai ilmu pemutus raga. Namun, saat ia sampai di hadapan pilar cahaya itu, ia melihat sosok Sunan Gunung Jati bukan lagi duduk bersila, melainkan berdiri di atas awan dengan jubah putih yang berkibar ditiup angin surgawi. Wajah sang wali memancarkan kedamaian yang begitu dalam, sehingga membuat sukma Prabu Cakrabuana gemetar hebat. Sunan Gunung Jati hanya menunjuk ke arah jantung sang Prabu, sambil mengucap sebuah asma yang membuat seluruh alam semesta seolah-olah berhenti berputar sejenak. Kekuatan yang keluar dari telunjuk Sunan Gunung Jati bukan berupa serangan yang menghancurkan, melainkan sebuah getaran yang membongkar seluruh rahasia gelap dan dosa-dosa yang selama ini disembunyikan oleh Prabu Cakrabuana di dalam batinnya. Penyebaran energi ini membuat sukma Prabu Cakrabuana terpental kembali ke raga. Aslinya di atas bukit, dengan kekuatan yang sangat dahsyat, ia jatuh tersungkur dengan napas yang tersengal-sengal. Sementara keris Kiai Kalagentala di tangannya mendadak retak dan patah menjadi dua bagian. Patahnya keris itu menandakan bahwa sumber kekuatan utamanya telah musnah. Prabu Cakrabuana menangis bukan karena sedih, melainkan karena amarah yang bercampur dengan rasa malu yang luar biasa. Ia merasa telah dipermalukan di hadapan seluruh alam gaib. Namun, bukannya menyerah, di dalam sisa-sisa tenaganya, ia justru merencanakan sesuatu yang jauh lebih licik. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menang dalam duel energi secara langsung, maka ia memutuskan untuk menggunakan cara yang paling rendah, yaitu menyerang orang-orang terdekat Sunan Gunung Jati untuk memancing sang wali keluar dari perlindungannya. Ia menatap ke arah kejauhan, ke sebuah desa kecil di kaki gunung di mana tinggal seorang tokoh yang sangat dihormati, yang merupakan sahabat lama Sunan Gunung Jati. Dengan senyum sinis yang tersisa, Prabu Cakrabuana mulai merayap pergi dari bukit itu, membawa dendam yang kini berubah menjadi rencana pembunuhan yang licin dan sangat berbahaya. Dan di saat yang sama, Sunan Gunung Jati mendadak menghentikan zikirnya. Beliau merasakan sebuah firasat buruk bahwa cobaan yang sebenarnya baru saja dimulai. Sebuah cobaan yang akan menguji kesabaran dan cinta kasih beliau terhadap sesama manusia. Kegagalan yang memalukan di puncak bukit
tidak membuat api dendam di hati Prabu Cakrabuana padam, melainkan justru mengubahnya menjadi bara yang lebih hitam dan beracun. Setelah keris pusaka Kiai Kalagentala miliknya hancur berkeping, Sang Prabu menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memaksakan benturan energi secara terbuka dengan Sunan Gunung Jati yang dilindungi oleh cahaya ilahi. Keangkuhannya kini telah bermutasi menjadi kelicikan yang luar biasa berbahaya. Ia mulai menyusun rencana yang jauh lebih halus. Sebuah rencana yang tidak menyasar tubuh sang wali, melainkan menyasar hati dan belas kasihnya. Prabu Cakrabuana tahu benar bahwa titik terlemah dari seorang yang memiliki jiwa kasih adalah keselamatan orang-orang di sekelilingnya. Dengan sisa kekuatan ilmu hitamnya yang masih tersisa, ia merayap di bawah bayang-bayang malam, menghindari cahaya bulan, seolah ia adalah hewan melata yang benci akan kesucian. Tujuannya adalah sebuah pemukiman di kaki gunung, tempat tinggal seorang tokoh tua bernama Kiai Arum, seorang ulama rendah hati yang merupakan sahabat lama, sekaligus guru yang sangat dihormati oleh Sunan Gunung Jati sejak masa muda. Bagi Prabu Cakrabuana, menghancurkan orang-orang terdekat Sunan Gunung Jati adalah cara terbaik untuk memancing sang wali keluar dari ketenangannya, memaksa beliau untuk melepaskan jubah kesabaran dan masuk ke dalam jebakan emosi yang melelahkan. Ia mulai menggunakan ilmu sirop yang sangat kuat, sebuah ilmu yang mampu menidurkan seluruh desa dalam sekejap, membuat bahkan penjaga malam paling waspada pun jatuh dalam mimpi yang menyesakkan. Suasana desa Kiai Arum mendadak berubah menjadi sangat sunyi. Keheningan yang tidak wajar menyelimuti setiap rumah. Bahkan, suara angin di sela-sela bambu pun seolah berhenti berbisik. Prabu Cakrabuana muncul di depan rumah kayu milik Kiai Arum dengan senyum yang menyeringai. Matanya memancarkan aura jahat yang siap menerkam. Ia tidak menggunakan senjata tajam, melainkan menggunakan seutas tali yang terbuat dari rambut mayat yang dikeringkan dengan mantra tertentu. Sebuah media untuk menanamkan santet pemakan nyawa yang akan bekerja secara perlahan dan menyiksa. Ia ingin Kiai Arum menderita. Ia ingin kabar tentang penderitaan ini sampai ke telinga Sunan Gunung Jati sebagai sebuah teror yang tak terlihat. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, Prabu Cakrabuana meniupkan asap hitam melalui celah pintu rumah sang Kiai. Asap itu masuk dan melilit tubuh Kiai Arum yang sedang tertidur lelap dalam zikirnya. Seketika, tubuh sang Kiai mulai membiru. Nafasnya menjadi pendek dan berat. Namun karena pengaruh ilmu sirap, beliau tidak bisa terbangun untuk meminta pertolongan. Prabu Cakrabuana tertawa dalam hati. Ia merasa telah berhasil memberikan pukulan telak yang akan meruntuhkan martabat Sunan Gunung Jati. Baginya, melihat sang wali kebingungan mencari obat untuk sahabatnya adalah pemandangan yang paling ia nantikan. Namun, rencana licik ini tidak berhenti di situ saja. Prabu Cakrabuana juga menyebar benih-benih fitnah di antara warga desa. Ia menggunakan kemampuan mengubah wujudnya, menyamar menjadi sosok pengikut Sunan Gunung Jati, dan berbisik ke dalam telinga orang-orang yang sedang setengah sadar bahwa musibah yang menimpa desa mereka adalah kutukan karena mereka terlalu dekat dengan ajaran baru yang dibawa oleh Sang Wali Cirebon. Ini adalah serangan dua arah. Serangan fisik berupa santet, dan serangan mental berupa fitnah yang mematikan karakter. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyingsing, desa itu tidak lagi disambut dengan kicau burung, melainkan dengan tangisan dan teriakan ketakutan. Kiai Arum ditemukan dalam keadaan kritis dengan luka-luka lebam yang tidak masuk akal di seluruh tubuhnya, sementara banyak warga mulai merasa mual dan muntah darah secara bersamaan. Berita tentang musibah mendadak ini menyebar seperti api di atas rumput kering, mencapai gerbang Keraton Cirebon dalam waktu singkat. Para utusan dari desa kaki gunung berlari dengan sisa tenaga mereka, bersujud di hadapan Sunan Gunung Jati sambil memohon bantuan. Mereka menceritakan betapa mengerikannya penderitaan yang dialami oleh Kiai Arum dan bagaimana warga mulai terpecah belah karena desas-desus yang menghasut mereka. Mendengar hal itu, para santri Sunan Gunung Jati mulai terpancing amarahnya. Mereka meminta izin untuk segera berangkat ke kaki gunung dengan membawa senjata untuk memburu siapapun yang bertanggung jawab atas perbuatan keji tersebut. Suasana di dalam aula pertemuan menjadi sangat tegang. Emosi manusiawi mulai mendominasi ruangan, seolah-olah api yang disulut oleh Prabu Cakrabuana telah berhasil menjilat jiwa mereka. Namun, di tengah kemelut itu, Sunan Gunung Jati tetap duduk dengan ketenangan
yang tak tergoyahkan. Meskipun di dalam hatinya beliau merasakan kesedihan yang mendalam atas penderitaan sahabatnya, beliau melihat melampaui apa yang dilihat oleh mata para santrinya. Beliau menyadari bahwa kemarahan mereka adalah justru apa yang diinginkan oleh Prabu Cakrabuana. Sang wali menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, dan melalui penglihatan batinnya, beliau bisa melihat sisa-sisa aura hitam milik sang Prabu yang masih tertinggal di udara desa tersebut. Beliau menyadari bahwa ini bukan sekadar serangan fisik, melainkan sebuah ujian besar terhadap prinsip kedamaian yang selama ini beliau ajarkan. Sunan Gunung Jati berdiri. Bukannya mengambil pedang, beliau justru mengambil sebotol kecil minyak wangi yang telah didoakan dan sehelai kain putih bersih. Beliau memerintahkan para santrinya untuk tenang dan tidak membawa senjata satupun. Karena bagi beliau, melawan api dengan api hanya akan menghasilkan abu yang menghancurkan segalanya. Beliau memutuskan untuk pergi sendiri menuju desa tersebut. Sebuah keputusan yang dianggap sangat berbahaya oleh para pengawalnya, karena Prabu Cakrabuana pasti sudah menunggu di suatu tempat untuk melakukan penyergapan. Perjalanan Sunan Gunung Jati menuju desa kaki gunung menjadi sebuah perjalanan spiritual yang sangat dramatis. Di sepanjang jalan, alam seolah-olah memberikan peringatan. Pohon-pohon besar tumbang menghalangi jalan, dan kabut hitam pekat mendadak turun meski hari masih siang bolong. Namun, setiap kali sang wali melangkah, kabut itu tersingkap dengan sendirinya seolah takut menyentuh ujung jubah beliau. Di kegelapan hutan yang mengelilingi jalan setapak, Prabu Cakrabuana mengamati dari kejauhan dengan mata penuh kebencian. Ia telah menyiapkan ribuan anak panah gaib yang terbuat dari tulang manusia yang siap dilepaskan begitu Sunan Gunung Jati melewati titik tertentu. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia merasa sang wali telah masuk ke dalam mulut harimau yang sudah ia siapkan. Namun, ada sesuatu yang membuat hati Prabu Cakrabuana merasa tidak nyaman. Ia melihat Sunan Gunung Jati berjalan dengan sangat santai. Bahkan, sesekali beliau berhenti untuk memberi makan burung-burung yang kelaparan di pinggir jalan. Seolah-olah ancaman kematian yang ada di sekitarnya tidak lebih dari sekadar hembusan angin sepoi-sepoi. Saat Sunan Gunung Jati sampai di perbatasan desa, beliau disambut oleh pemandangan yang memilukan. Warga yang terhasut fitnah menatap beliau dengan tatapan penuh kebencian dan kecurigaan. Bahkan ada yang mulai melempari beliau dengan kerikil sambil meneriakkan kata-kata kasar. Ini adalah puncak dari rencana licik Prabu Cakrabuana, yaitu membuat sang wali dibenci oleh orang-orang yang beliau cintai. Sunan Gunung Jati tidak membalas, tidak juga menggunakan karomahnya untuk membela diri. Beliau membiarkan kerikil itu mengenai tubuhnya. Beliau menerima caci maki itu dengan senyum yang sangat tulus. Sebuah ketabahan yang mulai membuat hati para warga yang marah menjadi ragu. Beliau terus berjalan menuju rumah Kiai Arum yang sudah dikelilingi oleh aura kematian yang sangat pekat. Di dalam rumah itu, Kiai Arum sudah dalam keadaan hampir kehilangan nyawanya. Rupa wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi karena pengaruh santet yang sangat jahat. Sunan Gunung Jati berlutut di samping tempat tidur sahabatnya. Beliau memegang tangan sang kiai dan mulai membisikkan doa yang suaranya terdengar seperti air sungai yang mengalir dengan sangat jernih. Prabu Cakrabuana yang merasa rencananya mulai terganggu, segera melepaskan serangan anak panah gaibnya. Dari kejauhan, ribuan anak panah itu melesat menembus atap rumah, mengarah tepat ke punggung Sunan Gunung Jati yang sedang khusyuk berdoa. Namun, sebuah kejadian yang sangat menggetarkan jiwa terjadi. Sebelum anak panah itu menyentuh kulit sang wali, mereka mendadak berubah menjadi bunga-bunga melati yang harum dan jatuh berserakan di lantai. Aroma melati itu seketika menyingkirkan bau busuk santet di dalam ruangan tersebut. Kiai Arum yang tadinya sekarat, perlahan-lahan membuka matanya. Warna biru di kulitnya memudar, dan beliau menarik napas panjang, seolah-olah baru saja diberikan nyawa baru. Melihat hal ini, warga desa yang tadinya membenci Sunan Gunung Jati mendadak jatuh bersujud. Mereka menyadari bahwa mereka telah termakan fitnah iblis yang sangat kejam. Prabu Cakrabuana yang melihat kegagalan total dari rencana liciknya berteriak dengan suara yang sangat mengerikan hingga membuat hutan di sekitarnya bergetar. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Rasa malunya kini berubah menjadi keputusasaan yang sangat gelap. Di tengah keputusasaan itu, Prabu Cakrabuana melakukan hal yang paling nekat. Ia muncul secara tiba-tiba di tengah desa dengan wujud aslinya yang mengerikan, menantang Sunan Gunung Jati untuk melakukan duel fisik hingga titik darah penghabisan. Ia tidak lagi peduli dengan taktik, ia hanya ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Prabu Cakrabuana
menghentakkan kakinya ke bumi, membuat tanah di desa itu terbelah dan mengeluarkan lava panas yang siap menelan rumah-rumah warga. Rakyat berlarian ketakutan, namun Sunan Gunung Jati hanya menatap mata Sang Prabu dengan pandangan yang sangat dalam, sebuah pandangan yang seolah-olah bisa melihat menembus ke dalam tulang sumsum sang penguasa kegelapan. Sang wali kemudian mulai melangkah mendekati Prabu Cakrabuana yang sedang mengamuk. Sebuah langkah yang sangat tenang, namun setiap jejak kaki beliau di atas tanah yang retak membuat lava itu seketika membeku menjadi batu yang dingin. Pertarungan ini bukan lagi tentang ilmu hitam melawan karomah, melainkan tentang cinta kasih yang mencoba merangkul kemarahan yang sudah kehilangan arah. Namun, di saat Sunan Gunung Jati tinggal beberapa langkah lagi dari Prabu Cakrabuana, Sang Prabu mengeluarkan sebuah teriakan yang memekakan telinga dan tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hitam yang sangat pekat. Ia berniat untuk meledakkan seluruh energi batinnya. Sebuah tindakan bunuh diri yang bertujuan untuk membawa seluruh desa dan Sunan Gunung Jati ikut hancur bersamanya. Langit mendadak menjadi sangat gelap, petir menyambar-nyambar tanpa henti, dan tekanan udara menjadi sangat berat hingga membuat banyak orang tidak bisa berdiri. Prabu Cakrabuana tertawa dengan sisa-sisa tenaganya. Ia merasa inilah akhir yang pantas bagi mereka semua. Namun, tepat sebelum ledakan itu terjadi, Sunan Gunung Jati melakukan sebuah gerakan yang tak terduga. Beliau melemparkan sorban putihnya ke arah Prabu Cakrabuana. Sorban itu melayang di udara dan melebar secara ajaib, menyelimuti tubuh Sang Prabu yang sedang membara. Dan yang terjadi selanjutnya membuat semua orang yang melihatnya terperangah, tidak percaya. Suara tawa Sang Prabu mendadak berubah menjadi isak tangis yang sangat memilukan. Sementara cahaya hitam itu perlahan-lahan terserap oleh kesucian sorban tersebut. Namun, saat sorban itu jatuh kembali ke tanah, tubuh Prabu Cakrabuana sudah menghilang tanpa jejak, menyisakan sebuah tanda tanya besar tentang kemana sang penguasa kegelapan itu pergi, atau apakah ia masih menyiapkan kejutan lain yang jauh lebih mengerikan di episode mendatang. Hilangnya tubuh Prabu Cakrabuana di bawah selimut sorban putih Sunan Gunung Jati menyisakan kesunyian yang mencekam di tengah desa yang baru saja porak-poranda. Rakyat yang menyaksikan kejadian itu terdiam dalam 1000 bahasa. Mereka melihat bagaimana sebuah kekuatan besar bisa lenyap begitu saja tanpa meninggalkan debu sedikit pun. Namun, bagi Sunan Gunung Jati, hilangnya Sang Prabu bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah peringatan bahwa musuhnya itu telah masuk ke dalam fase keputusasaan yang paling dalam. Beliau menyadari bahwa Prabu Cakrabuana tidak benar-benar pergi dari dunia ini, melainkan ia telah menarik seluruh jiwanya ke dalam alam batin yang gelap. Sebuah dimensi yang tercipta dari kebencian dan kegelapan yang ia pupuk selama ratusan tahun. Jika jiwa Sang Prabu dibiarkan terjebak di sana, maka ia akan berubah menjadi entitas iblis murni yang tidak lagi memiliki sisa kemanusiaan. Dan itu akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi tanah Jawa di masa depan. Dengan penuh tanggung jawab sebagai seorang pendakwah yang membawa rahmat bagi semesta, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk melakukan hal yang paling berbahaya bagi seorang manusia, yaitu mengejar sukma Prabu Cakrabuana ke dalam alam batinnya sendiri. Sunan Gunung Jati kembali ke Masjid Agung di Cirebon. Beliau berpesan kepada para santri setianya agar tidak ada satupun yang menyentuh tubuh fisiknya. Selama beliau sedang melakukan perjalanan ruhani, beliau duduk bersila, mengatur nafas dengan sangat teratur, dan mulai melafalkan dizikir yang membuat seluruh ruangan masjid bergetar lembut dengan frekuensi yang sangat suci. Perlahan-lahan, raga kasar sang wali mulai tampak transparan, dan dalam sekejap mata, kesadaran beliau sudah berpindah melintasi batas dimensi waktu dan ruang. Sunan Gunung Jati mendapati dirinya berdiri di sebuah padang yang luas, namun tanpa warna. Langit di sana berwarna abu-abu gelap, dan tanahnya terasa dingin seperti es. Inilah gerbang menuju alam batin Prabu Cakrabuana. Sebuah tempat di mana pikiran dan perasaan berubah menjadi pemandangan yang nyata. Di kejauhan, beliau melihat sebuah istana hitam yang menjulang tinggi, yang dikelilingi oleh parit berisi cairan hitam pekat yang berbau busuk. Istana itu adalah representasi dari keangkuhan Sang Prabu. Sebuah benteng yang sengaja dibangun untuk mengisolasi hatinya dari cahaya hidayah. Setiap langkah Sunan Gunung Jati di alam batin ini selalu dihadang oleh manifestasi emosi negatif Prabu Cakrabuana. Tiba-tiba saja muncul ribuan bayangan hitam yang menyerupai prajurit tempur dengan wajah yang hancur. Mereka adalah representasi dari dendam-dendam masa lalu Sang Prabu
terhadap orang-orang yang pernah mengalahkannya. Bayangan-bayangan itu menyerang dengan beringas, namun Sunan Gunung Jati tidak menggunakan kekerasan untuk membalas mereka. Beliau menyadari bahwa melawan bayangan dengan pedang hanya akan memperkuat keberadaan mereka. Beliau hanya menutup mata dan memancarkan gelombang ketenangan dari dalam dadanya. Setiap kali bayangan itu bersentuhan dengan aura sang wali, mereka mendadak berubah menjadi kepulan asap putih dan menghilang dengan suara helaan nafas yang lega. Seolah-olah beban penderitaan mereka baru saja diangkat. Perjalanan ini bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan menyembuhkan luka-luka batin yang telah lama membusuk di dalam jiwa sang penguasa kegelapan. Semakin dekat Sunan Gunung Jati dengan istana hitam tersebut, hambatan yang muncul semakin berat. Beliau mulai mendengar suara-suara bisikan yang mencoba meruntuhkan keyakinannya. Suara itu terdengar seperti suara keluarganya, suara rakyatnya, bahkan suara hatinya sendiri yang mempertanyakan mengapa beliau harus bersusah payah menyelamatkan seorang pendosa seperti Prabu Cakrabuana. Ini adalah godaan was-was yang sangat halus yang dirancang untuk membuat sang wali ragu dan terjebak selamanya di alam dimensi ini. Namun, keteguhan hati Sunan Gunung Jati tidak goyah sedikit pun. Beliau menjawab setiap bisikan itu dengan kalimat tauhid yang menggelegar, membuat dinding-dinding ilusi di sekitarnya retak dan runtuh. Beliau sampai di depan pintu gerbang istana yang besar, yang terbuat dari besi panas yang membara. Dengan sekali sentuhan lembut, pintu itu terbuka lebar, menyingkap isi dalam batin sang Prabu yang sebenarnya sangat rapuh dan penuh dengan ketakutan. Di dalam aula utama istana yang gelap, Sunan Gunung Jati menemukan sosok Prabu Cakrabuana sedang meringkuk di sudut ruangan. Sosoknya tidak lagi terlihat gagah seperti penguasa, melainkan tampak seperti seorang anak kecil yang ketakutan di tengah kegelapan. Di sekelilingnya terdapat rantai-rantai hitam yang melilit seluruh tubuhnya, rantai yang terbuat dari sumpah-sumpah setannya dan perjanjian darah dengan makhluk halus. Prabu Cakrabuana menatap Sunan Gunung Jati dengan pandangan yang kosong. Ia mencoba berteriak namun suaranya tidak keluar. Ia mencoba melawan, namun rantai itu justru semakin menjepit kulitnya. Inilah kebenaran dari ilmu hitam. Pada akhirnya, ia tidak memberikan kekuatan, melainkan menjadi penjara bagi pemiliknya sendiri. Melihat kondisi tragis ini, air mata Sunan Gunung Jati jatuh menetes. Beliau merasakan penderitaan yang luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang telah tersesat begitu jauh. Beliau mendekati sang Prabu dengan langkah yang penuh kasih sayang. Namun tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar hebat. Sesosok makhluk raksasa yang merupakan perwujudan dari seluruh ilmu hitam, sang Prabu muncul dari kegelapan lantai istana. Makhluk ini adalah penjaga penjara batin Prabu Cakrabuana yang tidak akan membiarkan tawanannya lepas begitu saja. Makhluk itu menyerang Sunan Gunung Jati dengan kekuatan yang murni bersifat menghancurkan. Setiap pukulannya mampu membuat dimensi alam batin itu bergetar, seolah-olah akan hancur lebur. Duel ini terjadi dalam keheningan yang luar biasa. Sebuah pertarungan antara kesucian melawan kekejian batin. Sunan Gunung Jati menggunakan sorban putihnya sebagai perisai. Setiap hantaman makhluk hitam itu dipatahkan oleh kekuatan doa yang mengalir tanpa henti. Sang wali menyadari bahwa ia tidak bisa membunuh makhluk ini, karena makhluk ini adalah bagian dari diri Prabu Cakrabuana. Satu-satunya cara adalah dengan memberikan cahaya kepada sang Prabu, agar ia sendiri yang memutus rantai tersebut. Sunan Gunung Jati memegang pundak Prabu Cakrabuana dan membisikkan sebuah rahasia tentang hakikat diri, tentang asal-usul manusia yang diciptakan dari tanah yang suci dan akan kembali kepada Sang Maha Suci. Getaran suara Sunan Gunung Jati mulai merasuki batin sang Prabu. Perlahan-lahan, ingatan masa kecilnya yang masih murni mulai muncul kembali. Ia teringat saat ia pertama kali belajar tentang kebaikan, sebelum ambisi kekuasaan merusak segalanya. Air mata mulai mengalir dari mata Prabu Cakrabuana, dan setiap tetes air matanya yang jatuh ke lantai membuat rantai hitam yang melilitnya retak. Makhluk raksasa penjaga itu mulai melolong kesakitan karena sumber energinya, yaitu kebencian, sang Prabu mulai memudar. Sunan Gunung Jati terus membimbing sang Prabu untuk mengenali kembali Tuhannya, mengajak jiwanya untuk bersujud dan mengakui segala kelemahan manusiawi di hadapan Sang Pencipta. Suasana di dalam istana hitam itu mulai berubah. Cahaya matahari yang entah datang dari mana
mulai menembus atap-atap gedung yang gelap, menyinari setiap sudut ruangan yang selama ini tersembunyi. Namun, saat rantai terakhir hampir terputus, sebuah ledakan energi sisa dari keangkuhan Sang Prabu mencoba melakukan perlawanan terakhir. Istana itu mulai runtuh, menimbun segalanya dalam kehancuran dimensi. Sunan Gunung Jati harus segera membawa Sukma Prabu Cakrabuana keluar dari sana sebelum dimensi itu benar-benar musnah dan mengunci mereka berdua di dalamnya selamanya. Beliau memegang tangan Sang Prabu dengan sangat erat dan melompat, menembus dinding cahaya yang mulai menutup. Proses kembalinya Sukma mereka ke alam nyata terjadi dengan sangat cepat, seperti kilatan petir yang menyambar di siang bolong. Di dalam Masjid Agung Cirebon, tubuh fisik Sunan Gunung Jati tiba-tiba menghembuskan nafas panjang dan mata beliau terbuka dengan sinar yang sangat terang. Di saat yang bersamaan, di sebuah tempat tersembunyi yang jauh dari sana, raga Prabu Cakrabuana juga terbangun dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia terbangun bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai manusia yang baru saja melihat neraka di dalam dirinya sendiri. Episode ini berakhir dengan Sunan Gunung Jati yang kembali bersujud syukur di atas sajadahnya. Beliau tahu bahwa tugasnya belum selesai, karena meskipun jiwa Sang Prabu sudah tersentuh, namun ego manusianya mungkin masih akan mencoba untuk melawan kembali. Sementara itu, di kejauhan, Prabu Cakrabuana berdiri di pinggir jurang, menatap ke arah Cirebon dengan tatapan yang sangat sulit diartikan. Ia memegang dadanya yang terasa kosong, seolah-olah seluruh kekuatannya telah dicuri. Namun, di balik kekosongan itu, ada sebuah percikan kecil cahaya yang mulai menyala. Sebuah percikan yang akan menentukan apakah ia akan memilih jalan tobat atau justru mencari kekuatan baru yang lebih mengerikan di luar sana. Bayangan misterius mulai mendekati Sang Prabu dari balik pohon tua. Sebuah sosok yang membawa sebuah kotak kayu tua yang mengeluarkan aroma kemenyan yang sangat menyengat, menandakan bahwa ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan kekalahan Sang Prabu untuk tujuan yang lebih gelap. Di episode selanjutnya, kekalahan di alam batin telah meninggalkan luka yang lebih perih daripada sayatan pedang di sekujur tubuh Prabu Cakrabuana. Ia kini berdiri di tepi jurang kegelapan dengan jiwa yang hampa dan kekuatan yang luluh lantak. Di bawah langit yang mendung dan angin gunung yang menderu dingin, Sang Prabu merasa dirinya bukan lagi seorang penguasa, melainkan hanya seonggok daging yang tak berdaya di hadapan karomah Sunan Gunung Jati. Namun, tepat di saat setitik cahaya hidayah mencoba merayap masuk ke celah hatinya, sebuah bayangan hitam muncul dari balik pohon tua yang sudah mati, bergerak perlahan dengan suara langkah yang seolah-olah tidak menyentuh tanah. Sosok itu terbungkus jubah kain kafan yang kusam, dengan wajah yang tertutup topeng kayu berbentuk iblis yang sedang tertawa. Ia membawa sebuah kotak kayu tua yang diukir dengan simbol-simbol kuno yang sudah lama dilarang oleh para leluhur Jawa. Sebuah kotak yang mengeluarkan aroma kemenyan yang sangat menyengat, hingga membuat burung-burung di sekitar tempat itu jatuh mati seketika. Sosok misterius itu berhenti tepat di belakang Prabu Cakrabuana. Suaranya terdengar seperti gesekan batu kuburan yang sangat berat saat ia mulai membisikkan kata-kata yang penuh dengan racun godaan. Ia menyebut dirinya sebagai penjaga gerbang kelam, utusan dari kekuatan yang jauh lebih tua daripada ilmu hitam manapun yang pernah dipelajari oleh Sang Prabu. Sosok itu mulai menghasut dengan mengatakan bahwa kekalahan Prabu Cakrabuana bukan karena lemahnya ilmu hitam miliknya, melainkan karena ia belum mencicipi kekuatan sejati yang menuntut pengorbanan nyawa. Ia menawarkan sebuah ritual terlarang yang disebut sebagai ritual Sungsang Batara, sebuah upacara mistis yang mampu membangkitkan energi dari 7 lapis neraka untuk menghancurkan siapapun, termasuk mereka yang memiliki pelindung langit. Prabu Cakrabuana yang sedang dalam kondisi rapuh dan dipenuhi rasa malu, mulai mendengarkan bisikan itu dengan penuh minat. Ego manusianya yang terluka mulai bangkit kembali, menelan sedikit percikan cahaya yang sempat diberikan oleh Sunan Gunung Jati di alam batin sebelumnya. Sosok misterius itu membuka kotak kayu yang dibawanya, menyingkap isinya yang berupa sebuah keris tanpa hulu yang terbuat dari tulang manusia dan sebuah cawan perak berisi darah yang masih hangat. Ia menjelaskan bahwa dengan melakukan ritual ini pada malam bulan mati, Prabu Cakrabuana akan mendapatkan kembali kesaktiannya 1000 kali lipat. Namun harganya adalah ia harus menyerahkan sisa kemanusiaannya dan menjadi wadah bagi iblis purba yang haus akan kehancuran. Prabu Cakrabuana sempat bimbang. Ia teringat wajah teduh Sunan Gunung Jati
dan rasa damai yang sempat ia rasakan sekejap. Namun bayangan wajah warga desa yang menghinanya dan hancurnya keris pusakanya membuat amarahnya kembali meledak. Dengan tangan yang gemetar, ia menerima kotak kayu tersebut. Sebuah tindakan yang menandakan bahwa ia telah menutup pintu tobatnya sendiri dan memilih untuk masuk ke dalam lembah kutukan yang tidak ada jalan kembalinya. Sementara itu, di Keraton Cirebon, Sunan Gunung Jati tiba-tiba menghentikan langkahnya saat sedang berjalan di selasar istana. Beliau merasakan sebuah guncangan hebat di alam gaib. Sebuah getaran yang sangat kotor dan jahat yang mulai merambat dari arah pegunungan. Wajah beliau yang biasanya tenang kini nampak sangat serius. Beliau menyadari bahwa ada kekuatan ketiga yang telah masuk ke dalam pusaran perselisihan. Ini sebuah kekuatan yang tidak hanya ingin mengalahkan beliau, tetapi ingin menghancurkan seluruh tatanan kehidupan di tanah Jawa. Sunan Gunung Jati segera mengumpulkan para sahabatnya, termasuk beberapa anggota Wali Songo yang sedang berada di sana, untuk melakukan istighosah kubra. Beliau menyadari bahwa serangan yang akan datang bukan lagi sekadar duel ilmu batin biasa, melainkan sebuah peperangan antara cahaya suci melawan kegelapan purba yang ingin menelan matahari. Beliau memerintahkan seluruh rakyat untuk tetap berada di dalam rumah dan terus melafalkan Asmaul Husna sebagai benteng gaib yang melindungi setiap jengkal tanah Cirebon. Di puncak gunung yang paling terpencil, Prabu Cakrabuana mulai melakukan ritual terlarang tersebut di bawah bimbingan sosok misterius. Ia menanggalkan pakaian kebesarannya dan mulai melumuri tubuhnya dengan darah dari cawan perak tersebut, sambil merapalkan mantra-mantra yang membuat langit di atas gunung itu berputar, membentuk pusaran lubang hitam yang mengerikan. Udara di sekitarnya menjadi sangat berat, dan suara-suara tangisan dari alam gaib mulai terdengar bersahutan, menyambut bangkitnya kekuatan terlarang yang selama ini dikunci rapat oleh para nabi dan wali. Prabu Cakrabuana merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tulang-tulangnya dipatahkan dan disusun kembali dengan cara yang tidak alami. Matanya yang tadinya merah, kini berubah menjadi hitam pekat, tanpa ada bagian putih sedikit pun. Ia bukan lagi manusia. Ia telah berubah menjadi monster spiritual yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu membalas dendam kepada Sunan Gunung Jati dengan cara yang paling keji. Sosok misterius di balik topeng iblis itu tertawa puas melihat perubahan Prabu Cakrabuana. Ia merasa telah berhasil menciptakan senjata pamungkas yang akan mengguncang iman manusia. Ia kemudian memberikan instruksi terakhir agar sang Prabu segera menuju ke pusat Cirebon untuk melakukan serangan penghancur saat fajar tiba. Prabu Cakrabuana yang sudah kehilangan kesadaran dirinya melompat dari puncak gunung dan melesat seperti meteor hitam menuju arah pesisir, meninggalkan jejak api yang menghanguskan hutan-hutan yang ia lalui. Kecepatannya melampaui kecepatan angin, dan kehadirannya membawa hawa kematian yang begitu pekat, sehingga hewan-hewan hutan mati seketika sebelum sempat melarikan diri. Ini adalah ancaman terbesar yang pernah dihadapi oleh Kesultanan Cirebon sejak berdirinya. Sebuah ujian bagi Karoma Sunan Gunung Jati untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan sesempurna apapun. Kegelapan itu dirancang. Saat Prabu Cakrabuana hampir mencapai gerbang luar Cirebon, ia dihadang oleh sebuah dinding cahaya emas yang sangat tinggi yang muncul secara tiba-tiba dari bawah tanah. Dinding itu adalah hasil dari dizikir bersama yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan para santrinya. Prabu Cakrabuana menghantamkan tubuhnya ke dinding cahaya itu dengan kekuatan penuh, menciptakan ledakan energi yang suaranya terdengar hingga ke ujung tanah Jawa. Namun, dinding itu tidak hancur, ia justru memantulkan kembali energi hitam sang Prabu dengan kekuatan 2 kali lipat. Prabu Cakrabuana meraung seperti binatang buas yang terluka. Ia mulai menggunakan keris tulang manusia yang diberikan oleh sosok misterius untuk mengiris dinding cahaya tersebut. Setiap goresan keris itu mengeluarkan asap hitam yang beracun, yang perlahan-lahan mulai membuat cahaya emas tersebut meredup di beberapa bagian. Di dalam masjid, Sunan Gunung Jati merasakan tekanan yang sangat hebat pada dadanya. Beliau menyadari bahwa musuhnya kali ini memiliki kekuatan yang sangat asing dan sangat destruktif. Beliau tidak lagi bisa hanya duduk diam berdoa. Beliau merasa harus turun langsung menemui Prabu Cakrabuana sebelum dinding pelindung itu benar-benar hancur dan membahayakan keselamatan rakyatnya. Beliau mengambil sebilah pedang kayu yang biasa beliau gunakan untuk mengajar, sebuah pedang yang tidak tajam, namun
telah dibasahi oleh air mata doa selama bertahun-tahun, Sunan Gunung Jati melangkah keluar menuju perbatasan kota. Diiringi oleh suara guntur yang terus bersahutan di angkasa, beliau berjalan dengan penuh wibawa. Setiap langkahnya membuat tanah yang tadinya bergetar menjadi tenang kembali. Sebuah tanda bahwa bumi pun mengenali siapa tuannya yang sebenarnya. Pertemuan di gerbang kota itu menjadi pemandangan yang sangat kontras. Di satu sisi berdiri Prabu Cakrabuana yang telah berubah menjadi sosok iblis hitam yang mengerikan dengan aura kematian yang menyelimutinya. Dan di sisi lain berdiri Sunan Gunung Jati dengan jubah putihnya yang memancarkan cahaya kesejukan yang abadi. Prabu Cakrabuana tidak lagi bicara, ia langsung menerjang dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata manusia, mengarahkan keris tulangnya tepat ke jantung sang wali. Namun, Sunan Gunung Jati hanya mengangkat pedang kayunya dengan gerakan yang sangat pelan, namun mampu menangkis serangan maut tersebut dengan sangat sempurna. Benturan antara keris tulang dan pedang kayu itu menciptakan kilatan cahaya yang membuat malam yang gelap menjadi terang benderang seperti siang hari. Rakyat yang melihat dari kejauhan hanya bisa bersujud, menyaksikan pertarungan dua kekuatan yang menentukan hidup dan mati mereka. Namun di tengah pertarungan yang sangat sengit itu, sosok misterius yang memberikan ritual kepada Prabu Cakrabuana tiba-tiba muncul di atas atap rumah warga. Ia tidak membantu sang Prabu melainkan mulai merapalkan mantra lain yang justru mengincar jiwa Sunan Gunung Jati dan Prabu Cakrabuana sekaligus. Ternyata, sosok itu ingin mengorbankan kedua tokoh besar ini demi membangkitkan entitas yang lebih mengerikan lagi yang tersembunyi di dalam tanah Cirebon. Sunan Gunung Jati menyadari pengkhianatan ini. Beliau mencoba memberitahu Prabu Cakrabuana. Namun, sang Prabu sudah terlalu jauh tenggelam dalam amarahnya, sehingga tidak bisa lagi mendengar suara kebenaran. Di saat yang paling kritis itu, sosok misterius tersebut melepaskan sebuah jaring energi hitam yang menjerat kedua petarung itu dalam satu kurungan yang sama. Sebuah kurungan yang perlahan-lahan mulai menyedot seluruh energi kehidupan mereka berdua. Episode ini berakhir dengan kepulan asap hitam yang menelan sosok Sunan Gunung Jati dan Prabu Cakrabuana. Sementara suara tawa sang sosok misterius bergema di seluruh penjuru kota, menandakan bahwa sebuah ancaman baru yang lebih sistematis dan mematikan telah dimulai. Kegelapan yang pekat dan menyesakkan kini menyelimuti segalanya. Bukan lagi kegelapan malam yang biasa, melainkan sebuah dimensi vakum yang diciptakan oleh jaring energi hitam milik sosok misterius bertopeng iblis. Sunan Gunung Jati dan Prabu Cakrabuana kini terperangkap dalam satu ruang dimensi yang sama. Sebuah tempat yang seolah-olah berada di luar jangkauan waktu dan bumi. Di dalam ruang tanpa batas ini, udara terasa seperti logam cair yang berat, dan setiap hembusan nafas terasa membakar paru-paru. Prabu Cakrabuana, yang masih dalam wujud monster spiritualnya, menggeram dan mencoba menyerang Sunan Gunung Jati dengan sisa-sisa tenaganya. Namun ia menyadari bahwa setiap kali ia mencoba mengerahkan kekuatan ilmu hitamnya, tubuhnya justru terasa semakin lemas dan sakit. Rantai cahaya hitam yang keluar dari jaring tersebut mulai menusuk ke dalam pori-pori kulitnya, menyedot energi kehidupan dan kesaktian yang baru saja ia dapatkan dari ritual terlarang itu. Sang Prabu meraung dalam kebingungan. Ia merasa kekuatannya yang ia banggakan sedang dicuri oleh tangan yang tak terlihat. Sementara sosok misterius itu tertawa di luar dimensi. Suaranya bergema masuk ke dalam seperti ribuan jarum yang menusuk telinga. Sunan Gunung Jati, yang berdiri hanya beberapa langkah dari sang Prabu, tetap mempertahankan ketenangannya meskipun jubah putih beliau mulai ternoda oleh debu kegelapan. Beliau menyadari bahwa jaring ini adalah penjara sukma, sebuah jebakan yang dirancang bukan untuk membunuh secara langsung, melainkan untuk menjadikan mereka berdua sebagai baterai energi bagi bangkitnya entitas kuno yang tertidur di bawah tanah. Cirebon. Cirebon. Sunan Gunung Jati melihat ke arah Prabu Cakrabuana. Dengan tatapan penuh keprihatinan, beliau melihat bagaimana raga sang Prabu mulai menyusut dan wajahnya kembali menampakkan wajah manusia yang penuh dengan penderitaan. Beliau melangkah mendekat, namun sang Prabu tetap mencoba menghalau dengan tangan yang gemetar. Sunan Gunung Jati berkata dengan suara yang sangat tenang, namun berwibawa, bahwa musuh sejati mereka bukan lagi satu sama lain, melainkan sosok yang berdiri di balik topeng itu. Sosok yang telah menjadikan kehormatan sang Prabu sebagai barang dagangan
demi membangkitkan kehancuran yang lebih besar. Prabu Cakrabuana mulai merasakan pengkhianatan yang sangat dingin merayap di hatinya. Ia teringat bagaimana sosok misterius itu menjanjikannya kejayaan dan kemenangan mutlak atas Sunan Gunung Jati. Namun kini, ia justru merasa seperti seekor hewan kurban yang sedang disembelih perlahan-lahan di atas altar ambisi orang lain. Ia melihat ke arah tangannya yang mulai kehilangan aura hitam. Keris tulang manusia pemberian sosok itu kini retak dan mengeluarkan cairan hitam yang berbau busuk, tanda bahwa benda itu hanyalah saluran untuk menyerap nyawanya sendiri. Kesadaran sang Prabu mulai pulih seiring dengan melemahnya pengaruh ilmu hitam dalam tubuhnya. Ia mulai melihat Sunan Gunung Jati bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai satu-satunya pegangan di tengah badai kehancuran ini. Rasa malu yang luar biasa menghujam jiwanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menukar kemanusiaannya demi sebuah janji kosong dari iblis yang menyamar. Di luar dimensi jebakan itu, sosok misterius terus merapalkan mantra-mantra pemanggil. Tanah di sekitar gerbang Cirebon mulai merekah dan mengeluarkan uap belerang yang panas. Ia membutuhkan energi dari dua kutub kekuatan yang berbeda, yaitu energi suci dari seorang wali dan energi kegelapan dari seorang penguasa ilmu hitam untuk membuka kunci segel kuno. Ia tertawa dengan sangat puas, merasa bahwa rencananya sudah hampir mencapai kesempurnaan. Namun, ia tidak menyadari bahwa di dalam dimensi penjara itu, sebuah dialog batin sedang terjadi antara dua sosok yang selama ini berseteru. Sunan Gunung Jati mengulurkan tangannya kepada Prabu Cakrabuana, mengajak sang Prabu untuk menggabungkan sisa-sisa kesadarannya guna mematahkan jaring tersebut dari dalam. Ini bukan tentang menggabungkan ilmu hitam dan cahaya, melainkan tentang menyatukan tekad kemanusiaan untuk melawan kezaliman yang ingin menghancurkan tatanan dunia. Prabu Cakrabuana menatap tangan sang wali dengan ragu. Ia merasa dirinya terlalu kotor untuk menyentuh tangan suci tersebut. Ia menangis tersedu-sedu, sebuah isak tangis dari seorang penguasa yang akhirnya menyadari bahwa semua kesaktiannya selama ini hanyalah debu yang tertiup angin. Namun, Sunan Gunung Jati meyakinkannya bahwa pintu tobat selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali, dan bahwa saat ini keselamatan ribuan nyawa rakyat Cirebon berada di pundak mereka berdua. Dengan keberanian yang tersisa, Prabu Cakrabuana meraih tangan Sunan Gunung Jati. Seketika, sebuah ledakan energi yang sangat unik terjadi, sebuah perpaduan antara penyesalan yang mendalam dan kasih sayang yang tulus. Cahaya putih terang mulai terpancar dari titik pertemuan tangan mereka, perlahan-lahan mengikis jaring-jaring hitam yang mengurung mereka. Sosok misterius di luar terkejut. Ia merasakan adanya anomali di dalam penjara sukmanya. Ia mencoba memperkuat mantranya, namun ia terlambat. Kekuatan yang muncul dari penyatuan batin dua manusia yang telah melampaui ego mereka jauh lebih kuat daripada mantra apapun. Jaring energi hitam itu mulai retak seperti kaca yang dipukul palu godam. Di saat yang sama, Sunan Gunung Jati membimbing Prabu Cakrabuana untuk melepaskan seluruh keterikatannya pada ilmu hitam yang tersisa. Beliau mengajarkan sang Prabu satu kalimat dzikir yang sangat pendek, namun mampu meruntuhkan gunung. Prabu Cakrabuana mengikutinya dengan suara parau, dan setiap kali ia mengucap kalimat itu, satu persatu simbol iblis yang menempel di tubuhnya rontok dan terbakar menjadi abu. Dimensi kegelapan itu pun meledak, melemparkan kembali kedua sosok tersebut ke alam nyata, tepat di hadapan sosok misterius yang terperangah, tidak percaya. Prabu Cakrabuana jatuh terduduk dengan nafas tersengal, namun matanya kini telah kembali normal, jernih tanpa ada warna hitam yang mengerikan lagi. Ia melihat sosok bertopeng itu dengan amarah yang sangat besar, namun bukan lagi amarah karena keangkuhan, melainkan amarah karena merasa telah dikhianati secara keji. Ia ingin berdiri dan menyerang, namun Sunan Gunung Jati menahannya dengan lembut, memberi isyarat bahwa lawan kali ini memerlukan cara yang berbeda untuk ditaklukkan. Sosok misterius itu, meskipun terkejut, segera memulihkan diri dan bersiap untuk serangan balasan yang lebih mematikan. Ia menarik topeng kayunya, menyingkap wajah yang ternyata tidak memiliki bentuk, hanya berupa lubang hitam yang terus menghisap cahaya di sekelilingnya. Ia adalah entitas yang tidak memiliki nama, perwujudan dari nafsu manusia yang telah mencapai puncaknya. Sosok itu mulai memanggil kekuatan dari dalam tanah, membuat retakan-retakan bumi di Cirebon semakin lebar. Ia bermaksud untuk menenggelamkan seluruh kota ke dalam perut bumi sebagai tumbal terakhir. Sunan Gunung Jati menyadari
bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Beliau menatap Prabu Cakrabuana dan memintanya untuk menjaga gerbang batin rakyat agar tidak terpengaruh oleh rasa takut. Sementara beliau sendiri yang akan menghadapi entitas tanpa wajah tersebut. Prabu Cakrabuana mengangguk dengan penuh hormat. Ia kini telah benar-benar tunduk bukan karena takut akan kesaktian sang wali, melainkan karena kagum akan keluhuran budi pekerti beliau. Sang Prabu duduk bersila, menggunakan sisa energinya untuk memancarkan aura perlindungan bagi warga, sebuah tindakan pertama yang ia lakukan demi kepentingan orang lain sepanjang hidupnya. Sunan Gunung Jati melangkah maju menuju entitas tanpa wajah itu. Setiap langkah beliau meninggalkan bekas telapak kaki yang bercahaya putih keemasan di atas tanah yang menghitam. Beliau tidak membawa senjata apapun. Tangan beliau hanya memegang butiran tasbih yang terus berputar. Entitas itu melepaskan gelombang penghancur yang mampu meruntuhkan tembok benteng dalam sekejap. Namun serangan itu hanya lewat di samping tubuh Sunan Gunung Jati. Seolah-olah beliau tidak berada di sana. Beliau telah masuk ke dalam makom fana, sebuah tingkatan spiritual di mana dunia tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Entitas tanpa wajah itu mulai panik. Ia melepaskan seluruh kekuatan kegelapannya sekaligus, menciptakan badai pasir hitam yang menutupi seluruh pandangan mata. Di tengah badai yang mengerikan itu, suara Sunan Gunung Jati terdengar sangat jernih, membacakan ayat-ayat yang menggetarkan pondasi alam semesta. Perlahan-lahan, badai pasir hitam itu mulai mereda, dan yang tersisa hanyalah sosok misterius yang kini mulai memudar, seperti bayangan yang terkena sinar matahari pagi. Namun, sebelum ia benar-benar menghilang, ia sempat membisikkan sebuah ancaman terakhir, bahwa ia hanyalah salah satu dari sekian banyak penjaga kegelapan yang akan terus datang selama manusia masih memiliki benih keangkuhan di dalam hatinya. Episode ini berakhir dengan jatuhnya sosok misterius itu ke dalam retakan bumi yang ia ciptakan sendiri, menyisakan Sunan Gunung Jati dan Prabu Cakrabuana yang berdiri berdampingan di bawah fajar yang mulai menyingsing. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena tiba-tiba dari arah laut muncul ribuan kapal asing dengan bendera hitam yang tidak dikenal, membawa meriam-meriam besar yang siap menghancurkan pesisir Cirebon, menandakan bahwa tantangan fisik yang jauh lebih berat baru saja tiba untuk menguji persatuan mereka yang baru saja terbentuk. Fajar yang menyingsing di ufuk timur Cirebon seharusnya membawa kedamaian setelah malam yang penuh dengan huru-hara mistis. Namun kenyataan berkata lain. Saat cakrawala Laut Utara mulai dipenuhi oleh bayangan hitam yang mengerikan, ribuan kapal asing dengan layar-layar besar yang berkibar pongah tampak bergerak mendekat, membawa dentuman meriam yang suaranya membelah kesunyian pagi dan menggetarkan tanah pesisir. Di atas kapal-kapal itu, bukan hanya tentara dengan baju zirah besi yang bersiap, tetapi juga tampak sosok-sosok berjubah kelam yang memegang tongkat dengan simbol sihir dari negeri seberang, sisa-sisa penganut ilmu hitam yang sengaja beraliansi dengan pasukan asing demi meruntuhkan pengaruh Sunan Gunung Jati di tanah Jawa. Prabu Cakrabuana yang masih terduduk lemas di tanah menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia melihat bagaimana keangkuhannya di masa lalu telah membuka celah bagi musuh luar untuk berani menginjakan kaki di tanah airnya. Namun, kali ini ia tidak lagi berdiri sebagai musuh bagi sang wali, melainkan sebagai seorang pendosa yang ingin menebus segala kesalahannya dengan tetesan darah terakhirnya. Sunan Gunung Jati berdiri tegak di tepi pantai. Angin laut yang kencang mempermainkan ujung jubah putih beliau, yang masih tampak bersinar meskipun telah melewati pertempuran batin yang melelahkan. Beliau tidak menampakkan raut ketakutan, melainkan raut ketegasan seorang pemimpin yang memikul tanggung jawab atas keselamatan ribuan jiwa. Beliau menoleh ke arah Prabu Cakrabuana, lalu mengulurkan tangan sekali lagi, namun kali ini bukan untuk menariknya dari dimensi kegelapan, melainkan untuk membangkitkannya sebagai seorang panglima yang akan memimpin barisan pertahanan fisik di garis depan. Sunan Gunung Jati berkata dengan nada yang penuh wibawa, bahwa perjuangan membela tanah air adalah bagian dari iman, dan bahwa taubat yang paling nyata adalah saat seseorang mampu mengubah kekuatannya yang dulu merusak menjadi kekuatan yang melindungi. Mendengar hal itu, semangat di dalam dada Prabu Cakrabuana yang sempat padam kini berkobar kembali dengan cara yang berbeda. Bukan lagi api kebencian, melainkan api pengabdian yang murni. Prabu Cakrabuana bangkit berdiri. Ia mengambil sebilah pedang biasa milik salah satu prajurit yang jatuh. Ia tidak lagi meminta keris pusaka
atau bantuan Khodam Jin. Yang menyesatkan, ia berteriak dengan suara menggelegar, memanggil seluruh laskar Cirebon dan warga yang masih memiliki keberanian untuk berkumpul di belakangnya. Rakyat yang awalnya ragu melihat sosok Sang Prabu, mendadak merasa yakin saat melihat Sunan Gunung Jati memberikan restu dengan sebuah anggukan kepala. Inilah persatuan yang tak terduga, di mana mantan musuh bebuyutan kini berdiri bahu-membahu menghalangi serbuan pasukan asing yang mulai mendarat di pantai. Dentuman meriam pertama menghantam benteng pertahanan, menciptakan ledakan api dan debu yang membubung tinggi. Namun di tengah asap yang pekat itu, Prabu Cakrabuana melesat maju seperti singa yang baru lepas dari kandangnya, memimpin serangan balasan dengan keberanian yang membuat musuh terperangah. Pertempuran di pesisir Cirebon pecah dengan sangat dahsyat. Pedang beradu dengan bayonet dan mantra sihir asing berbenturan dengan dizikir yang dikumandangkan oleh para santri. Pasukan asing itu ternyata membawa penyihir-penyihir hitam yang mampu memanggil kabut beracun dan menciptakan ilusi tentara hantu untuk memecah konsentrasi rakyat. Namun, setiap kali kabut beracun itu mencoba menyelimuti barisan muslimin, Sunan Gunung Jati yang berada di atas bukit kecil di belakang garis tempur mengangkat tangannya ke langit. Beliau mulai melantunkan ayat-ayat pengusir setan yang getarannya membuat kabut itu tersapu bersih oleh angin kencang yang datang entah dari mana. Karoma Sang Wali menjadi pelindung spiritual yang menjaga mental para prajurit. Sementara kepemimpinan taktis Prabu Cakrabuana menjadi ujung tombak yang menghancurkan formasi fisik musuh. Prabu Cakrabuana menunjukkan kelasnya sebagai satria pilih tanding. Meskipun ia tidak lagi menggunakan ilmu hitam, namun dasar kesaktian fisiknya masih sangat luar biasa. Ia bergerak di antara desingan peluru meriam, seolah-olah maut tidak berani menyentuhnya. Di satu momen kritis, ia terkepung oleh 10 algojo asing yang dibekali senjata rahasia. Namun dengan kelincahan yang luar biasa, ia mampu menumbangkan mereka satu persatu tanpa rasa gentar sedikit pun. Ia berkali-kali terkena luka sayatan. Namun ia terus maju sambil meneriakkan asma Allah. Sebuah pemandangan yang membuat para santri semakin bersemangat dan tidak takut mati. Prabu Cakrabuana menyadari bahwa inilah jalan ninja spiritualnya, yaitu menjadi tameng bagi sang wali dan rakyat yang selama ini ia zolimi. Namun, pasukan asing tersebut melepaskan senjata pamungkas mereka, sebuah meriam raksasa yang pelurunya telah dirajah dengan ilmu sihir penghancur massal oleh para penyihir hitam mereka. Peluru itu ditembakkan langsung ke arah Masjid Agung yang menjadi pusat kekuatan batin rakyat Cirebon. Melihat peluru raksasa yang membara itu meluncur di angkasa, banyak warga yang panik dan mulai berlarian. Namun, Sunan Gunung Jati tetap berdiri dengan tenang di tempatnya. Beliau memejamkan mata dan meletakkan telapak tangannya ke tanah. Seketika, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Pasir pantai di depan masjid mendadak naik ke udara, membentuk gumpalan raksasa yang menangkap peluru meriam tersebut sebelum sempat menyentuh bangunan masjid. Peluru itu meledak di dalam gumpalan pasir, suaranya teredam, dan energi sihirnya terserap habis ke dalam bumi. Kejadian ini membuat moral pasukan asing jatuh serendah-rendahnya. Mereka menyadari bahwa mereka tidak sedang melawan manusia biasa, melainkan melawan kekuatan alam yang tunduk pada titah seorang kekasih Tuhan. Melihat musuh yang mulai kocar-kacir, Prabu Cakrabuana memimpin serangan pemungkas menuju kapal induk lawan. Ia melompat ke atas geladak kapal dengan gagah berani, berhadapan langsung dengan jenderal asing dan para penyihir hitamnya. Di sana, terjadi duel yang sangat sengit, di mana para penyihir itu mencoba menyerang batin Sang Prabu dengan bayangan dosa-dosa masa lalunya. Mereka mencoba membisikkan kembali keangkuhan dan kekejaman yang dulu ia lakukan, agar ia kehilangan kendali batin. Namun, Prabu Cakrabuana hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa masa lalunya telah dibasuh oleh air mata taubat dan bimbingan Sunan Gunung Jati. Dengan sekali tebasan pedang yang penuh dengan energi ketulusan, ia menghancurkan tongkat sihir para penyihir tersebut dan memaksa sang jenderal untuk menyerah. Bendera hitam pasukan asing diturunkan, digantikan oleh panji-panji kesultanan yang berkibar dengan gagah di bawah terik matahari siang itu. Kemenangan besar itu disambut dengan isak tangis syukur oleh seluruh rakyat Cirebon. Prabu Cakrabuana kembali ke tepi pantai dengan tubuh yang penuh dengan luka dan darah. Ia berjalan tertatih, namun dengan wajah yang memancarkan cahaya kedamaian yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ia bersujud di kaki Sunan Gunung Jati, meminta maaf
atas segala kerusakan yang ia timbulkan di masa lalu dan menyerahkan sisa hidupnya untuk melayani perjuangan syiar Islam. Sunan Gunung Jati memeluknya dengan hangat. Sebuah pelukan yang menandakan bahwa persaudaraan iman telah menghapus segala sekat permusuhan masa lalu. Namun, di tengah kegembiraan itu, Sunan Gunung Jati menatap ke arah laut yang jauh dengan tatapan yang sangat dalam. Beliau berbisik kepada Prabu Cakrabuana bahwa ini barulah awal dari perjuangan yang lebih besar, karena musuh yang sesungguhnya belum benar-benar menyerah. Tiba-tiba, laut yang tadinya tenang mendadak berubah menjadi gelap pekat kembali, dan sebuah pusaran air raksasa muncul di tengah-tengah rongsokan kapal asing yang tenggelam. Dari dalam pusaran itu, muncul sebuah peti batu kuno yang perlahan-lahan melayang ke permukaan, memancarkan energi yang sangat dingin hingga membuat air laut di sekitarnya membeku. Sunan Gunung Jati menyadari bahwa kekuatan asing tadi hanyalah pengalih perhatian, dan tujuan sebenarnya dari mereka adalah untuk mengirimkan peti kutukan ini ke tanah Jawa sebagai benih bagi bencana yang lebih besar. Episode ini berakhir dengan terbukanya tutup peti batu tersebut secara perlahan, mengeluarkan suara tawa yang sangat kukenal oleh Prabu Cakrabuana. Suara yang mirip dengan sosok misterius yang mengkhianatinya di puncak gunung. Apakah isi dari peti itu adalah kebangkitan kembali sosok tersebut, ataukah sesuatu yang jauh lebih kuno yang sengaja disiapkan untuk menghancurkan karomah Sunan Gunung Jati di episode penutup nanti? Suara derit tutup peti batu yang terbuka perlahan di tengah pusaran air laut terdengar seperti rintihan bumi yang sedang terluka, menciptakan gelombang kegelapan yang seketika menelan cahaya matahari di pesisir Cirebon. Dari dalam peti kuno tersebut muncul kabut hitam yang pekat dan dingin, yang perlahan-lahan membentuk sesosok entitas tanpa rupa. Sebuah akumulasi dari kebencian dan energi negatif yang telah dikumpulkan selama berabad-abad oleh para pemuja kegelapan. Inilah Sang Hyang Kala Kegelapan, makhluk yang hanya bisa bangkit jika ada seorang penguasa besar yang jatuh dalam keangkuhan dan seorang suci yang sedang diuji kesabarannya. Prabu Cakrabuana yang berdiri di samping Sunan Gunung Jati merasakan jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mengenali aura ini. Inilah sumber dari segala bisikan jahat yang selama ini menghantui hidupnya, sebuah kekuatan yang dulu ia puja, namun kini ia sadari sebagai penjara bagi jiwanya. Namun, kali ini Sang Prabu tidak lagi gemetar karena takut. Ia berdiri dengan punggung tegak. Tangan kanannya menggenggam erat pedang kayu yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sebuah senjata sederhana yang kini memancarkan cahaya putih perak berkat kekuatan taubatnya. Entitas tersebut mulai mengeluarkan suara yang menggetarkan batin seluruh rakyat yang berada di pantai. Sebuah suara yang mencoba membangkitkan kembali rasa marah, rasa dendam, dan rasa sombong di dalam hati setiap manusia. Ia tertawa melihat kehancuran di sekelilingnya dan mengklaim bahwa cahaya ilahi tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan yang sudah ada sejak awal penciptaan nafsu manusia. Sunan Gunung Jati melangkah maju ke depan, membiarkan jubah putihnya diterpa angin yang membawa aroma kematian. Beliau tidak menjawab dengan kata-kata perdebatan, melainkan dengan sebuah ketenangan yang mematikan bagi kegelapan. Beliau berbisik kepada Prabu Cakrabuana bahwa pertarungan terakhir ini bukan lagi tentang adu kesaktian fisik, melainkan tentang menjaga kejernihan hati agar tidak sedikit pun ternoda oleh bisikan sang entitas. Sunan Gunung Jati meminta Sang Prabu untuk menjadi benteng bagi raga mereka, sementara beliau akan melakukan jihad akbar untuk memusnahkan esensi kegelapan tersebut dari akar-akarnya. Pertempuran puncak pun dimulai dengan sangat dahsyat. Sang Hyang Kala Kegelapan melepaskan ribuan rantai api hitam yang menyambar dari segala penjuru, mencoba melilit dan menghancurkan tubuh Sunan Gunung Jati. Namun, Prabu Cakrabuana dengan gegesitan yang luar biasa meloncat ke sana kemari, menangkis setiap rantai api tersebut dengan pedang kayunya. Setiap kali pedang itu berbenturan dengan energi hitam, terjadi ledakan cahaya yang membersihkan udara dari hawa beracun. Prabu Cakrabuana bertarung dengan semangat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia tidak lagi peduli jika tubuhnya harus terbakar atau terluka. Baginya setiap luka adalah penghapus dosa-dosa masa lalunya. Ia berteriak dengan lantang bahwa keangkuhan yang dulu ia miliki telah mati, dan kini yang tersisa hanyalah pengabdian seorang hamba kepada kebenaran. Ketulusan Sang Prabu ini menciptakan sebuah perisai energi yang sangat kuat, yang bahkan tidak mampu ditembus oleh kekuatan kuno dari dalam peti batu tersebut. Di belakang perlindungan Prabu Cakrabuana,
Sunan Gunung Jati mulai melakukan rahasia karomahnya yang paling tinggi. Beliau tidak lagi menggunakan tasbih atau ayat-ayat yang terdengar oleh telinga, melainkan masuk ke dalam keheningan total, sebuah makom di mana hanya ada Allah dan tidak ada yang lain. Dalam keheningan itu, Sunan Gunung Jati menarik seluruh energi negatif yang tersebar di udara Cirebon dan mengumpulkannya ke dalam telapak tangan beliau. Beliau memproses kegelapan itu dengan energi cinta kasih yang tak terhingga, mengubah racun menjadi penawar, dan mengubah amarah menjadi kedamaian. Seluruh langit di atas Cirebon mendadak berubah menjadi hamparan bintang-bintang yang sangat indah, meski saat itu masih siang hari. Rakyat yang melihat pemandangan ini jatuh bersujud. Mereka merasakan sebuah ketenangan yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Sebuah rasa aman yang seolah-olah mendekap seluruh jiwa mereka. Sang Hyang Kala Kegelapan mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan seorang manusia yang mampu mengolah kegelapan menjadi cahaya. Ia mencoba melakukan serangan terakhir dengan mengubah seluruh wujudnya menjadi sebuah tombak raksasa yang diarahkan tepat ke jantung Sunan Gunung Jati. Prabu Cakrabuana melihat ancaman itu, dan tanpa ragu, ia berdiri tepat di jalur lintasan tombak tersebut, siap mengorbankan nyawanya demi melindungi sang wali. Namun, tepat sebelum tombak hitam itu menyentuh dada sang Prabu, Sunan Gunung Jati membuka matanya dan mengucapkan satu kalimat pendek, "Cahaya di atas cahaya." Seketika, tombak hitam itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi hujan butiran embun yang sangat sejuk. Entitas kegelapan itu melolong kesakitan. Suaranya perlahan-lahan memudar hingga akhirnya lenyap tak bersisa sama sekali. Kembali masuk ke dalam ketiadaan yang abadi. Peti batu yang menjadi sarang kegelapan itu pun meledak menjadi debu halus dan tersapu oleh ombak laut, meninggalkan permukaan air yang kini kembali jernih dan tenang. Prabu Cakrabuana jatuh terduduk dengan napas yang sangat berat. Pedang kayunya hancur menjadi serpihan kecil karena tak kuat menahan benturan energi terakhir. Sunan Gunung Jati mendekati sang Prabu, membantunya berdiri dengan penuh kasih sayang, dan mengatakan bahwa perjuangan sang Prabu telah diterima di langit. Tidak ada lagi sisa-sisa ilmu hitam atau keangkuhan di dalam diri Prabu Cakrabuana. Yang tersisa hanyalah sosok satria yang rendah hati dan penuh dengan cahaya hidayah. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan atas musuh dari luar, tetapi yang paling penting adalah kemenangan atas nafsu yang ada di dalam diri mereka sendiri. Keesokan harinya, suasana Cirebon berubah total menjadi kota yang penuh dengan kedamaian dan toleransi. Prabu Cakrabuana secara resmi menyatakan keislamannya di hadapan Sunan Gunung Jati dan seluruh rakyat. Ia menanggalkan gelar kebangsawanannya yang lama dan memilih untuk menjadi pengawal setia sang wali dalam menyebarkan syiar kedamaian di seluruh tanah Jawa. Ia menyadari bahwa kekuasaan yang sejati bukan terletak pada seberapa banyak orang yang takut kepadanya, melainkan seberapa banyak orang yang terbantu oleh kehadirannya. Sunan Gunung Jati kemudian mengangkat Prabu Cakrabuana sebagai salah satu penasihat penting di Kesultanan, membuktikan bahwa Islam datang bukan untuk menghapus jati diri seseorang, melainkan untuk menyempurnakan budi pekertinya menjadi lebih mulia. Sejarah mencatat bahwa sejak saat itu, tidak ada lagi kekuatan gelap yang berani mengusik ketenangan Cirebon selama Sunan Gunung Jati masih berada di sana. Karomah beliau terus menjadi cerita tutur yang turun-temurun, menginspirasi generasi demi generasi tentang pentingnya kerendahan hati dan kekuatan doa. Prabu Cakrabuana menghabiskan sisa hidupnya dengan membangun pesantren dan membantu fakir miskin. Ia seringkali terlihat duduk di pinggir pantai sambil memandangi laut yang tenang, teringat akan pertempuran besar yang telah mengubah arah hidupnya selamanya. Ia sering berpesan kepada murid-muridnya bahwa ilmu hitam setinggi apapun hanyalah bayangan yang akan hilang saat matahari kebenaran terbit, dan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan bayang-bayang keangkuhannya sendiri yang seringkali menyamar menjadi kekuatan. Penutup dari perjalanan panjang ini adalah sebuah pesan moral yang sangat kuat bagi siapa saja yang mendengarkan atau menonton kisah ini, bahwa di dunia ini akan selalu ada pertarungan antara kegelapan dan cahaya. Namun, cahaya tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaannya. Ia hanya perlu bersinar dengan tulus. Sunan Gunung Jati telah membuktikan bahwa dengan kesabaran dan cinta, hati yang sekeras batu sekalipun bisa melunak dan kembali kepada fitrahnya yang suci. Dan Prabu Cakrabuana telah membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Selama nafas masih dikandung badan,
pintu ampunan Sang Pencipta selalu terbuka luas melebihi luasnya samudra. Kisah ini berakhir dengan gambaran Sunan Gunung Jati yang berdiri di puncak Gunung Sejati, memandang ke arah seluruh Nusantara dengan senyum yang penuh harap. Beliau tahu bahwa tantangan di masa depan akan terus ada. Namun selama cahaya iman masih menyala di hati rakyatnya, maka tanah Jawa akan selalu menjadi tanah yang diberkati. Suara azan berkumandang dengan sangat merdu dari Masjid Agung, menyatu dengan suara alam dan detak jantung setiap insan yang mendengarnya, menandakan bahwa sebuah era baru yang penuh keberkahan telah benar-benar dimulai. Dan di kejauhan, terlihat bayangan dua sosok yang berjalan berdampingan menuju masa depan. Seorang guru dan seorang murid, seorang wali dan seorang satria, yang telah berhasil meruntuhkan keangkuhan ilmu hitam dengan kekuatan cinta yang abadi.